Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrianus Tirtatama beserta Awak Ilham Firdaus Indikator Kristi Ramadan akan menjelaskan bagaimana cara mengakses Taylor & Francis online. Sebelum mengakses Taylor & Francis online, kita akan mempelajari dulu tentang Taylor & Francis Group. Taylor & Francis Group adalah perusahaan multinasional Britania Raya yang menerbitkan buku dan jurnal akademik. Perusahaan ini merupakan divisi dari Informatikasi yang merupakan perusahaan penerbit dan konferensi Britania Raya. Taylor & Francis adalah salah satu penerbit jurnal ilmiah, buku, e-book, buku teks, dan karya referensi lainnya yang terkemuka dengan fokus pada bidang humaniora. Taylor & Francis Group juga telah menerbitkan lebih dari 2.600 jurnal dan 5.000 buku baru setiap tahunnya, dengan daftar buku lebih dari 120.000 jurnal spesialis. Jaringan kantor Taylor & Francis Group telah berkembang hingga mencakup perwakilan di Oxford, New York, Philadelphia, Boca Raton, Boston, Melbourne, Singapura, Beijing, Tokyo, Kuala Lumpur, Stockholm, New Delhi, dan juga Johannesburg. Kemudian sejarah singkat mengenai Taylor & Francis Group. Pada tahun 1798, Richard Taylor meluncurkan majalah Philosophical yang merupakan jurnal ilmiah pertama yang diproduksi oleh perusahaan independen. Berikut merupakan Richard Taylor, salah satu dari pendiri Taylor & Francis Group bersama Dr. William Francis. Ini merupakan Philosophical Magazine, yaitu majalah pertama yang diterbitkan oleh Taylor & Francis Group. Kemudian Dr. William Francis, seorang ahli kimia yang bergabung dengan Richard Taylor pada tahun 1852, yang melanjutkan tradisi hubungan erat antara komunitas akademik dan juga perusahaan. Tahun 1936, Taylor & Francis menjadi perusahaan terbatas swasta dengan ilmuwan terkemuka sebagai direktur dan pemegang saham. Kemudian terjadi akuisisi yang signifikan dan strategis, sehingga menyebabkan flotasi grup yang sukses di London Stock Exchange pada tahun 1998. Tahun 2004, Taylor & Francis Group bergabung dengan Informa, lalu membuat sebuah usaha terbaru dengan nama Coben OA, Open Access Publisher baru yang mengambil pendekatan inovatif untuk meningkatkan jangkauan dan dampak artikel. Selanjutnya yaitu Taylor & Francis Online. Taylor & Francis Online merupakan database yang dapat diakses melalui internet, di mana di dalamnya berisikan lebih dari 2.500 jurnal dan 3,5 juta artikel. Taylor & Francis Online ini dapat diakses melalui www.tnfonline.com yang dapat dibuka melalui 16 web browser di bawah ini. Selanjutnya fitur-fitur yang ada dalam Taylor & Francis Online. Yang pertama yaitu Register and Login. Kami menyarankan untuk Anda mendaftar di Taylor & Francis Online agar mendapatkan hasil maksimal dari web tersebut. Anda dapat melakukannya dengan cara mengklik register pada halaman dan memasukkan detail Anda. Apabila Anda membuka Taylor & Francis Online, maka di bagian kanan ini ada dua kolom, yaitu login dan juga register. Apabila Anda sudah memiliki akun, silakan login. Apabila Anda belum memiliki akun, silakan klik register. Dan nantinya akan muncul isian form seperti ini. Ya. Kemudian silakan isikan data diri Anda apabila Anda ingin membuat member Taylor & Francis Online. Kemudian yang kedua yaitu browse content. Untuk menelusuri jurnal menurut subjek, cukup klik bidang minat Anda yang ada di beranda. Dari sini Anda dapat menelusuri artikel dan jurnal. Untuk menerapkan filter untuk mempersempit pencarian Anda. Ini merupakan spesialis subjek yang Anda dapat telusuri di dalam Taylor & Francis Online ini. Kemudian yaitu fitur search. Kolom search berada di tengah beranda memungkinkan Anda untuk mencari seluruh situs dengan cepat dengan kata kunci penulis, doi, judul artikel, judul jurnal, dan lain-lain. Dari sini Anda dapat menelusuri jurnal dan basis data. Berikut ada tampilan kolom search yang berada tepat di tengah halaman beranda Taylor & Francis Online. Yang keempat yaitu download citation. Anda juga dapat melakukan pengunduhan kutipan yang kemudian akan Anda impor melalui perangkat lunak manajemen seperti Endnote, ProCite, Record, dan juga Reference Manager.
Berikut adalah tampilan apabila Anda ingin melakukan download application. Kemudian Crossmark. Crossmark ini dirancang untuk membantu Anda menentukan dengan cepat apakah dokumen yang Anda lihat versi yang terbaru. Dengan menerapkan Crossmark pada artikel, Taylor & Francis berkomitmen untuk mempertahankan konten yang dipublikasikan dan juga untuk mengingatkan pembaca akan perubahan ketika itu terjadi. Apabila Anda sudah mengeklik Crossmark dan sudah tanda hijau begini, maka sudah dipastikan bahwa konten yang Anda akses itu merupakan konten terbaru dari Taylor & Francis Online. Yang selanjutnya yaitu Altmetrics. Untuk semua artikel yang diterbitkan setelah Januari 2012, data Altmetrics-nya dapat dilihat pada setiap halaman artikel. Cukup dengan mengklik Matrix pada halaman Matrix, klik link channel Matrix dan lihat bagaimana orang terlibat dalam pembuatan artikel yang menyebutkan di koran, majalah, blog, media sosial, dokumen kebijakan, dan situs ulasan sejawat pasca publikasi. Berikut ada tampilan apabila Anda mengklik Matrix. Dan selanjutnya itu fitur-fitur keunggulan yang ada di Taylor & Francis Online bagi para peneliti. Yang pertama yaitu tata letak artikel yang intuitif dan mudah dibaca, menempatkan konten di tengah-tengah laman beranda atau di tengah-tengah laman website. Angka dan data, referensi yang tertata, rapi, kutipan dan statistik artikel yang mudah diakses. Kemudian opsi highlight pada akses dan artikel PDF. Selanjutnya itu menu navigasi tetap pada tempatnya. Meskipun pembaca bergerak di sekitar situs, menu navigasi akan tetap berada pada tempatnya yang membuat mudah untuk diakses. Dan alat utama dimanapun mereka berada pada halaman. Lalu selanjutnya itu peningkatan daya penelusuran. Dengan pencarian yang beragam, membuat penemuan artikel dan jurnal lebih sederhana dan lebih cepat. Dengan opsi untuk memfilter menurut subjek, tanggal publikasi, dan opsi akses. Selanjutnya pengiriman naskah yang mudah dilakukan. Informasi dan instruksi yang jelas dirancang untuk memenuhi kebutuhan orang yang mencari publikasi tentang penelitian mereka. Bagi editor dan jurnal dan juga bagi editor jurnal dan masyarakat atau pelajar, pencitraan merek jurnal terkemuka memudahkan membaca untuk mengidentifikasi dan mengakses jurnal utama. Judul dan sampul ditingkatkan serta halaman jurnal menyuguhkan tampilan yang disempurnakan dengan konten terkait. Kemudian desain baru yang ramping membuat mudah dibaca. Lanjut, tampilan video yang ditingkatkan. HTML5 memberikan dampak yang lebih besar bagi jurnal abstrak, video atau konten video. Bagi pustakawan, dapat mengelola detail akun dengan area khusus, lalu dapat menghubungkan jurnal online Taylor & Francis dengan katalog perpustakaan, dapat melacak penggunaan institusi dengan counter compliance statistik, dapat membagikan penelitian menggunakan book sosial, dapat mengunggah logo perpustakaan, mendapat RSS feed. Apa itu RSS feed? RSS itu adalah singkatan dari Really Simple Syndication, suatu cara untuk mudah mendistribusikan daftar headline, update notice, dan terkadang konten ke banyak orang. RSS feed ini digunakan oleh program komputer yang mengatur headline dan pemberitahuan tersebut agar mudah dibaca. Lalu dapat membuat marketplace, mengelola peringatan untuk publikasi dan artikel. Lalu Taylor & Francis Online ini juga bekerjasama dengan banyak vendor penyelesai tautan untuk memastikan basis pengetahuan mereka sudah berkembang. Untuk sesi pertama ini mengenai hal apa saja yang berkaitan dengan Taylor & Francis Online sudah berakhir. Lalu selanjutnya mengenai cara registrasi dan login member Francis Online, Taylor & Francis Online akan dijelaskan oleh kawan saya Torik Rizky Ramadan. Silakan Torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Torik Rizky Ramadan akan coba mereview open source dari Taylor & Francis. Yang pertama kita lakukan adalah
buka browser kalian di laptop atau di HP, dan browsernya tuh apapun terserah kalian. Kemudian cari Taylor and Francis. Setelah itu pilih link yang paling atas, buka, ya kan? Nah, di sini kita sudah masuk ke UI dari Taylor and Francis online tersebut. Ya, oke. Di sini saya akan mencoba menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, untuk kita mencari sebuah buku dan mendownloadnya itu kita perlu register atau membuat akun. Cara membuat akunnya adalah kita di sini ketik register. Bagi yang sudah punya akun tinggal login. Ini kita ketik register. Kemudian kita isi data-data yang diperlukan untuk register. Di sini. Alamat seperti alamat email. Alamat email saya di sini torik @gmail.com. Confirm email lagi, torik@gmail.com. First name, nama kalian terserah. Kalau nama saya Torik Ramadan. Organisasi nggak usah, lewatin aja dulu. Oh iya, boleh. Ini kita coba ini aja ya, serah kalian organisasinya mau apa. Saya dan kelompok saya itu sudah membuat organisasi yaitu Akatsuki. Negaranya kita cari Indonesia. Sumpah itu motor kagak tahu ada. Terus provinsi DKI Jakarta. Udah ya. Passwordnya itu terserah kalian isi berapa. I use suggest password apa nih? Oh, kita diberi sugesti dari Taylor and Francis sendiri buat passwordnya. Nih tuh, kalian mau ini serah, tapi ribet ya guys, gak usah, kita buat sendiri aja. Ya, kita buat sendiri. Passwordnya apa ya? Terserah deh. Udahlah yang medium. Nggak bisa coba dulu ya. Sini checklist semua, terus kita masukin captcha yang ada. PYN P3V enter. Oh, mantre. Oh, register. Nggak mau. Iya bener. Oh ya, jadi passwordnya itu harus ada huruf kecil sama simbol ya biar sekiranya ingat. memenuhi ya. Berarti coba iya bener, seenggaknya harus pakai huruf kapital sama simbol terserah kalian, tanda bintang, pagar, apapun itu. Terus register. Hah? Apaan nih? Errors has been found. Please correct the indicate red area. Apa nih cu? Oh, captcha-nya ulang. Sorry guys. Register. Thank you for your registering on Taylor and Francis online. Ini kita sudah berhasil buat akun ya. Terus kita go to homepage aja langsung. Kita login. Belum. Oh ya, sebelum kita login itu kita harus konfirmasi di email kita. Nah, setelah dapat email dari Taylor dan Francis online, kita buka ini, pencet linknya. Dah, langsung your registration is now complete. Sudah terverifikasi akun kita. Terus back home. Kita keluar aja. Oke.
Nah, di sini saya akan sekarang mencoba menjelaskan apa aja sih yang ada di UI dari Taylor and Francis Online ini. Saya akan menjelaskan secara ya sebisa mungkin lah ya. Yang pertama ini di sini ada menu akun kita, akun dari Taylor and Francis Online. Terus ini ada keranjang. Fungsinya keranjang itu nanti untuk kayak simpen koleksi yang kita mau download atau kita beli terlebih dahulu, atau kayak save letter gitu, ntar ada di sini di menu keranjang ya. Terus kemudian di sini ada kayak search engine dari Taylor and Francis. Nah itu di sini nanti kita masukin kayak judul, pengarang, doi, orchid atau yang lainnya. Dan di sini kita bisa advanced search yang fungsinya itu lebih mendetail. Seperti kita nih kayak ini, kita mau cari berdasarkan apa, anywhere itu semuanya, titel, judul, author, ini keywords kayak subjeknya gitu, misalnya kayak biologi atau ekonomi atau apapun itu. Nah kalau enter search, kalau yang tanda plus tadi ini untuk cari jurnal atau koleksi lebih dari satu, ya kan? Ini enter search, terus ini kayak subjeknya. Iya tadi udah. Iya pertama ini titel tuh berdasarkan judul, ini pengarang atau penulis, ini kayak itu kayak subjeknya ya, bisa kita untuk kayak lebih tepat. ya kita bisa lebih advance gitu, lebih gampang. Iya kita bisa ke detail. Terus di sini pengarang, terus kita misalnya tambah lagi biar komplit, di sini pakai kayak subjeknya gitu. Terus ada publication date, itu di sini ada all date, semua tanggal atau semua tanggal kan. Terus ada less atau terakhir, itu biasanya ini ada 1 bulan, 6 bulan atau tahun. Kemudian itu ada custom range, kita bisa custom misalnya selisih tahun, misalnya dari berapa ya, 2002 misalnya sampai 2020 gitu, ntar kita search bisa. Kemudian citation search, kayak pencarian jurnal atau artikel yang relevan dengan melihat pembahasannya dan siapa yang telah menggunakannya sebagai referensi gitu. Sini ada pilihannya kayak jurnal, word, bibliografi. Ini maksudnya ini jurnal semua tapi berdasarkan subjek masing-masing. Itu nggak sih? Sepertinya gitu. Sini ya ada tahun lah buat pilih tahun, volume berapa, ada isu apa ini, terus halaman berapa, terus kita search. Dah, balik ke menu utama. Di bawahnya ada browse by your special subject. Nah, di sini dibagi-bagi subjeknya. Kita mau cari apa, misalnya di sini ada area studies, arts, behavior science, bioscience, buat environment dan lain-lain. Misalnya kita mau cari artikel tentang hukum, kita jadi nggak usah susah-susah cari di search engine tadi, kita bisa langsung ke bawah subjek, kita pencet law. Nah langsung tersedia artikel-artikel yang ada di sini. Nah kemudian itu di Taylor and Francis tersebut kita dapat mengunduh atau mendownload artikel secara gratis ataupun bayar. Jika kalian belum berlangganan dan ingin mendownload suatu artikel buat menjadi sumber rujukan kalian bisa pilih yang only show open access di access tab tersebut. Nah, nanti di sini kalian bisa download semuanya artikel yang ada gratis tanpa bayar. Oke, balik ke menu utama. Terus kemudian di bawahnya itu ada sebuah penggolongan
kayak sebuah penggolongan gitu. Ya bagi profesi itu di sini ada kayak dibilangnya satu pustakawan, ya kan, terus authors penerbit atau publishing ya. Di sini ada editors dan societies. Nah di sini tuh ya societies, sorry. Di bawahnya itu kemudian ada training research. Itu kayak artikel yang lagi happening banget sekarang, yang lagi dicari-cari sama orang tuh nih. Kayak di sini kan lagi sekarang kan kayak pandemi Covid nih. Di sini ada artikelnya tuh, evaluation of COVID-19 bla 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 bla. Di situ tuh ada kayak artikel yang sedang lagi panas-panasnya atau hot-hotnya gitu. Di bawahnya juga sama, itu kayak penggolongan lagi tuh dari artikel yang lagi happening gitu. Oke, lanjut langsung paling bawah itu ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, ada 4 bagian. Yang pertama itu ada information for, kedua open access, ketiga help and info, dan keempat keep up to date. Yang pertama kita bahas information for. Jadi ini tuh untuk sebuah informasi bagi penerbit, editor, pustakawan, dan societies. Nah, kemudian ada open access. Di sini ada overview, open journal, open select, dan Cogent OR. Coba kita buka overview. Overview itu merupakan kayak gambaran dari web ini ya. Iya, jadi tuh ada web choice of journal to publish in, rapid online publication, rigorous per review, expert editorial board, dan lain-lain. Yang kedua, open journal. Di sini tuh kalian tuh, kita tuh bisa ini ya, mencari jurnal dengan lebih luasa dan lebih pembahasannya itu lebih detail dan mendalam gitu. Di open journal itu bisa jadi kayak promosi tentang penelitian kita, nanti jurnalnya dimasukin sini. Kemudian ada kita buka open select. Oke, open select itu open access. Iya, bisa kayak memilih, kayak sama aja open select itu kayak tempat pencarian artikel yang kita mau ya. Keterangannya semua. Oh iya, di sini juga tuh nanti ada keterangan semua, kalian bisa lebih pahami. Terus adalah Cogent Cogent itu adalah mitra, kayak suatu mitra buat Taylor and Francis dalam open access. Di sini tuh Cogent itu dibagi banyak banget tuh. Ada Cogent Arts and Humanities, Cogent Biology, Business and Management, Chemistry, Economics and Finance, dan lain-lain. Nah kalian tuh kayak bisa cari sendiri nanti. Dan terus ada facts atau frequency questions, kayak sebuah pertanyaan yang ditampung gitu. Lanjut ke help and info. Help and info itu adalah help and contact, bantuan dan kontak dari Taylor and Francis tersebut. Newsroom itu kayak sebuah tempat buat artikel berita gitu. Commercial service itu bisa kayak buat komersial, iklan gitu, pelayanan iklan ya. Terus iya, terus al journals itu kita kayak bisa mencari semua jurnal yang di sini berdasarkan alphabetical tuh, all titles by alphabetical tersebut. Kayaknya sekian yang bisa saya sampaikan dari review UI dari Taylor and Francis tersebut. Ya, kayaknya masih banyak kekurangan dan salah-salah, mohon dimaafkan. Selanjutnya teman saya akan membahas tentang bagaimana cara peminjaman atau mengunduh dari artikel tersebut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elang Ihlam Firdaus ingin melanjutkan penjelasan dari Saudara Torik tentang bagaimana caranya kita mencari dan mendapatkan
jurnal yang kita inginkan. Kita langsung aja nih. Di sini kan ada kayak opak ya, search engine-nya. Kita bisa mencari jurnal dengan kata kuncinya. Misal kita mencari jurnal tentang perpustakaan, kita ya tinggal ketik aja library. Nanti bakal muncul jurnal yang berhubungan dengan library. Kan ada banyak tuh, ada artikel dan jurnal, dan di sini juga ada database-nya. Pokoknya banyak banget dah ini. Bisa kita lihat ya, ini banyak banget ini hasilnya. Emang benar-benar dah Tanfon gak tanggung. Oke, kita kembali lagi. Terus kita juga bisa dengan mengetik nama penulis. Terus di sini juga kita bisa menyantumkan atau mengetik kode DOI. DOI itu kayak apa ya? Subjek. Kayak pengenalan subjek sih dia, ke identitas subjek. ORCID ini ada ORCID ini kayak kalau kita bikin jurnal, nanti kita daftarin ke ORCID, nanti kita bakal dapat ID ORCID di sini. Nanti kalau kita udah tahu ID ORCID dari suatu jurnal, nanti kita bisa ketik di sini. Oke, langsung aja ya. Oh ya, di sini ada advanced search. Kita klik sini. Nah, di sini kita bisa mencari jurnal dengan lebih mendetail seperti yang dijelaskan oleh Saudara Torik. Di sini kita bisa kita bisa pilih mau kita nyari dengan judul atau kita nyari dengan nama pengarang atau dengan kata kunci. Lalu di sini ada publication date, di mana kita bisa mencari sebuah jurnal dengan tanggal waktu terbitannya. Sini ada semua tanggal, sini ada 1 bulan terakhir, 6 bulan terakhir, 1 tahun terakhir. Di sini ada rentang waktunya, rentang tahun berapa sampai tahun berapa. Di sini ada cited censor, kita bisa milih jurnal yang relevan dan pembahasannya, dan bisa melihat siapa saja yang telah menggunakannya sebagai referensi. Dan di sini ada search help. Ini adalah petunjuk dari Tanfon online ini bagaimana kita menggunakan pencarian. Misalnya seperti di sini kita bisa mengetik nama penulis hanya dengan nama belakang atau nama belakang. Di sini kita juga bisa menggunakan kata-kata and, or atau not di pencarian kita. Misal kita menggunakan kata and, kita bisa mencari satu subjek. Misal kita nyari subjek anjing dan kucing. Nah, kita tulis aja sini kan, contohnya nih anjing dan kucing. Terus ada or atau kita bisa mencari subjek dengan 2 pilihan, yaitu bisa kita nyari kita bisa nyari kucing atau anjing karena kita menggunakan kata perintah or. Dan sini ada kata perintah not, kita bisa mencari jurnal kucing tanpa harus ada jurnal anjing. Jadi kita tulis kayak gini, cat atau not cat, not dog. Nanti bakal kelihatan hasilnya. Oke, langsung aja kita balik lagi sini. Kita nyari artikel atau jurnal berdasarkan subjek. Di sini kita nyari artikel arts, artikel yang subjeknya arts. Oke, kita ketik arts, dan di sini terlihat hasilnya ya. Hasil ada banyak. Di sini kita bisa mengatur ke urutannya, yang paling baru atau urutan paling relevan. Di sini juga kita bisa mengatur berapa jurnal atau berapa artikel per halaman. Dan di sini sebelum kita menggunakan sebelum kita menggunakan Tanfon, maka baiknya kita mengetahui dulu gimana. Jadi di Tanfon ini
kalau kita belum berlangganan lah dari Tanfont ini, kita nggak bisa asal sembarang untuk mengetik jurnal atau artikel. Kita nggak bisa mendapatkan asal artikel. Jadi kalau misalkan kita ketik ini, kita nggak bisa mendownloadnya. Kita hanya bisa melihat abstraknya. Dan kalau kita mau download ya kita harus berlangganan dulu gitu kan. Kita berlangganan, nah tuh kita harus berlangganan dulu karena tadi kita login kan, kita nggak punya akses untuk konten ini. Jadi kita harus purchase dulu. Nah, dan terus gimana kita mendapatkan jurnal yang kita mau? Nah, kita pilih jurnal yang memang udah open access. Nah, kita ketik di sini. Tes. Maka kita akan artikel lah yang udah open access, kita akan lihatnya nih. Ini yang bisa kita download. Dan di sini juga ada subjek lagi ya, kita bisa menyebutkan pencarian kita kembali dengan melihat subjek. Terus juga di sini ada publish in-nya. Publish in-nya dari mana, yang diterbitkan oleh siapa. Di sini ada banyak, Cogent Arts and Humanities, Journal of Aesthetic and Culture. Lalu publication date, yoi, kan terakhir kali ya. Dan di sini juga modifier search, seperti yang tadi advanced search ya. Oke, langsung aja kita kita pilih salah satu jurnal. Kita pilih salah satu artikel. Ini kita pilih ini. Ada nama penulisnya, ada nama penerbitnya kayaknya. Oke, kita pilih salah satu. Yang mana ya, bingung saya. Ini aja nih, material matters in paintings at the end of an era. Anthony Boomhira, Erika de Grief, Tandani Drakama, Jessica Hemmings, and Hayden Proud. Textile, yoi. Publish online tuh 2 April 2020. Oke, kita klik nih artikel yang kita pilih. Tuh, lihat teman-teman kan, bisa kita scrolling ke bawah tuh, banyak tulisan semua. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan jurnal ini? Nah, ini kan tadi kan open access ya. Kalau nggak open access kita nggak bisa, karena kita harus get access dulu, harus purchase dulu. Ya kan, ini kan kita sudah memilih jurnal artikel yang open access, makanya kita bisa mendownloadnya di sini di PDF. Di sini ada figur data, ada referensinya, ada citation-nya, ada metric-nya, pokoknya perhitungan semua di sini ya. Coba kita ketik di sini. Gantung ya. Tuh, ini gambar-gambarnya nih, dan datanya juga nih. Ini kan tadi kan kita milih seni ya kan, nih seni semua nih, mantap sekali gambarnya ya. Ini abstrak ini. Ini apa ini? Gambar apa ini? Tuh kan? Ya, ini apa ini? Oke, langsung. Bagaimana kita cara dapetinnya? Nah, ini kita ketik di sini PDF. Nanti akan muncul seperti ini. Jangan pilih yang ini ya, karena ini kita nggak mendownload, kita ini kayak ngerit secara online aja, dan itu kayaknya nggak banyak membantu. Nah, kita aja langsung nih kan, kita pilih yang ini, download as PDF. Kita ketik, lalu kita ketik sini ya. Ini ada namanya di sini kan, ada nomor bla bla bla, ada kan, kan mantap tuh, kita udah kelihatan jurnalnya ada banyak. Ini tadi doi ya, ini doinya tuh bisa kita ketik di sini, bisa kita melakukan pencarian jurnal dengan memasukkan kode doi ini. Langsung aja kita download. Oh, udah ada jurnal Akatsuki, kita pindah di sini ya. Oke, save. Oke, teman-teman nih, lihat dalam progress ya downloadnya tuh.
Dan kita juga bisa mendownload citationnya di sini. Sini nih kita bisa download citationnya nih. Kita download dah. To download a citation file in RS format, it can be imported by citation management software, including EndNote, ProCite, Revox, and Reference Manager. Jadi apa sih guna kita download citation ini? Kita download citation ini buat apa ya? Jadi nanti ini bisa berguna nanti kita kalau kita cantumin citationnya nanti bakal menuju ke filenya. Kurang lebih kayak gitulah. Kita bisa menggunakan download citation page to citation to compare and favorite format or export them to the review. Ya pokoknya bisa kita bisa ekspor file ini ke database citation di mana saja. Dia include-nya kita pilih yang ini aja, abstract. Langsung kita download. Oke, kita lihat download. Nah ini dia. Kita pindahin ke sini jurnal Akatsuki ya. Oke, ini kita udah dapet. Kita buka coba. Oke, mantap. Kita sudah mendapatkan jurnal yang kita barusan download dalam bentuk PDF. Jurnal Material Matters in Painting at the End of an Era. Oke, teman-teman, kayaknya udah belum sih, Lik? Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena ya ini bahasa Inggris, Google Translate. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.